Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, senang sekali saya Mary kembali hadir di podcast Orasi, obrolan demokrasi. Ruang bincang inspiratif yang mengupas perjalanan, gagasan, dan komitmen dalam menjaga marwah demokrasi. Di episode kali ini kita bakal ngobrol seru dengan salah satu sosok yang punya perjalanan panjang di dunia kepemiluan, mulai dari penyelenggara pemilu sampai akhirnya dipercaya sebagai pengganti antar waktu anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo sisa masa jabatan 2023-2028. Sekarang beliau juga mengemban amanah sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Apa kabar Pak Kordif? Alhamdulillah baik Mbak Mary. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Orasi. Nah, kita bakal kupas tuntas nih perjalanan, tantangan, sampai harapan beliau dalam mengawal demokrasi. Yuk langsung kita mulai obrolannya. Kalau kita tarik ke belakang, perjalanan Bapak dari awal sebagai penyelenggara pemilu sampai dipercaya menjadi PAW anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentu penuh cerita. Dari semua itu, momen apa yang paling berkesan dan waktu pertama kali menerima amanah sebagai PAW, apa yang Bapak rasakan? Ya, terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyapa dulu sahabat Bawaslu. Kalau berbicara perjalanan dari awal Mbak Mary, momen paling berkesan bagi saya itu ketika kita di tingkatan bawah itu mengambil keputusan-keputusan yang sangat krusial, apalagi di tengah situasi yang tensinya sangat tinggi. Ya. Tapi justru di situ saya belajar bahwa ternyata integritas itu diuji bukan saat pada situasi yang aman dan damai, justru pada situasi yang dengan tekanan datang dari arah mana saja. Itu Mbak Ya. Mary. Kemudian ketika saya dilantik menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, jujur yang pertama saya rasakan itu adalah berat bobotnya tanggung jawab yang saya pikul. Jadi di mana saya sudah tidak punya waktu lagi untuk belajar atau memulainya dari nol, Ya. tapi saya harus mengikuti ritme yang ada sekarang ini untuk menjaga marwah demokrasi di Kabupaten Gorontalo. Bertahan di dunia kepemiluan itu kan butuh komitmen yang kuat. Di tengah dinamika politik dan ekspektasi masyarakat yang tinggi, apa yang membuat Bapak tetap konsisten sampai hari ini? Mungkin ada pengalaman tertentu yang semakin menguatkan semangat pengabdian Bapak? Ya, jadi begini Mbak Mer, dinamika politik dan ekspektasi masyarakat itu kalau saya ibaratkan seperti ombak. Jadi dia akan terus ada dan tidak akan pernah berhenti. Tetapi yang membuat saya tetap konsisten itu adalah saya mewakili bahwa pemilu yang bersih itu dia adalah hulu dari kesejahteraan masyarakat. Ketika hulunya rusak, maka hilirnya pasti berantakan. Kemudian pengalaman yang paling menguatkan saya itu adalah ketika saya melihat bahwa masyarakat ini sebenarnya menaruh harapan besar pada keadilan pemilu atau electoral justice. Jadi Bawaslu itu ketika menyelesaikan sebuah masalah secara adil dan transparan, kemudian juga masyarakat menilai bahwa ada transisi kepemimpinan yang berjalan dengan damai, itu sebenarnya menjadi kepuasan batin atau energi buat saya sebagai pengawas pemilu. Jadi komitmennya memberi bukan persoalan bertahan pada posisi ini, tetapi bagaimana kita menjaga kepercayaan publik. Nah, sekarang sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, bagaimana Bapak melihat efektivitas penegakan hukum pemilu di lapangan saat ini? Dan menurut Bapak, apa yang masih perlu diperkuat ke depan? Secara prosedural dan formal, penegakan hukum pemilu kita saat ini sebenarnya sudah lebih jauh responsif dan sistematis. Namun kalau kita berbicara tentang efektivitas substantif di lapangan, kita menghadapi tantangan pada proses kecepatan penanganan,
pada proses pembuktian, apalagi terutama terhadap regulasi yang sering memanfaatkan celah-celah regulasi. Jadi Mbak Mary, ke depan yang perlu kita perkuat itu adalah progresivitas hukum dan digitalisasi pengawasan. Regulasi itu seringkali kewalahan terhadap modus pelanggaran yang terus sampai dengan sekarang bermutasi ya. Contohnya kan sekarang ini yang beredar adalah diskusi-diskusi tentang black campaign yang kemungkinan ke depan ini akan menyosor atau objeknya adalah Gen Z, di mana top up diamond ini masih jadi perbincangan di kalangan kita. Sehingga Bawaslu dalam hal ini kita tidak boleh memahami aturan secara kaku untuk menggali keadilan substantif di lapangan. Iya. Nah, dalam menangani pelanggaran dan sengketa, bagaimana Bapak menjaga objektivitas dan independensi dalam setiap keputusan? Kuncinya hanya satu, Mbak Mary. Pertama, tunduk pada hukum acara dan fakta, bukan pada opini ataupun intervensi. Karena di Bawaslu itu, khususnya kita divisi penanganan pelanggaran, kita itu bekerja seperti hakim. Jadi kita tidak melihat siapa yang membawa perkara, tapi justru bukti apa yang mereka bawa seperti itu. Cara saya menjaganya adalah dengan membangun tradisi diskusi berbasis regulasi di internal kita. Seperti yang Mbak Mary ketahui, kita Bawaslu kemarin melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas. Itu outputnya adalah setiap putusan yang kita keluarkan itu memiliki dasar hukum atau yang biasa disebut dengan legal reasoning. Artinya itu merupakan putusan yang bisa membawa kepercayaan publik kita dari Bawaslu itu sendiri. Nah, dari berbagai pengalaman itu, pelajaran apa yang paling berharga yang mungkin tidak didapat di bangku pendidikan atau pelatihan formal, tetapi justru sangat membantu dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu? Pelajaran yang saya dapatkan ketika menjadi pengawas pemilu yang tidak saya dapatkan di kampus itu unik sekali. Jadi menurut saya hal yang perlu itu adalah ilmu membaca situasi di lapangan. Di sekolah atau di kampus itu kita hanya diajarkan secara teori. Tetapi di lapangan itu kita menghadapi berbagai kepentingan, berbagai karakter, dan emosi. Pelajaran berharganya adalah pentingnya upaya persuasif sebelum penegakan represif. Kita ini mengawasi pemilu di daerah Gorontalo itu yang kental dengan nilai kekerabatan. Sehingga kalau itu misalnya bisa berjalan, maka kita bisa menegakkan aturan tanpa harus menghilangkan upaya pendekatan secara humanis dengan masyarakat. Terakhir Pak Kordif, untuk generasi muda, kenapa sih keterlibatan mereka dalam demokrasi, khususnya pengawasan pemilu itu penting? Dan apa pesan Bapak agar mereka tetap peduli dan mau terlibat aktif? Kenapa pemuda harus terlibat? Karena masa depan yang kita perebutkan sekarang ini adalah masa depan mereka. Jadi kalau misalnya generasi muda ini lebih cenderung apatis, maka keputusan-keputusan besar, keputusan penting tentang arah bangsa ini akan diambil oleh orang lain. Dan kita pemuda itu hanya akan menjadi penonton dan terkena dampaknya. Pesan saya untuk generasi muda, jangan hanya menjadi konsumen demokrasi, tapi jadilah produsennya. Caranya tidak harus menjadi politisi. Mulailah dengan menjadi pengawas partisipatif. Ingat, kepedulian kalian hari ini menentukan kualitas pemimpin masa depan. Terima kasih banyak Pak Kordif atas cerita pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Perjalanan beliau mengingatkan kita bahwa demokrasi yang kuat lahir dari dedikasi, integritas, dan keberanian untuk menjaga keadilan di setiap prosesnya. Sahabat Bawaslu, semoga perbincangan hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi kita semua
untuk ikut ambil bagian dalam menjaga kualitas demokrasi di lingkungan masing-masing. Saya Mary, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Orasi, obrolan demokrasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.